telah memerdekakan kita karena berdirilah teguh dan janganlah kamu lagi dikenakan kuk penghambaan. Ini Nabi Paulus menerima pengajaran dari Kristus mana? Kok pengikutnya diajarkan untuk membebaskan diri dari kuk penghambaan? Dapat ilmu dari mana Paulus ini? Kalau orang-orang yang diajarkannya dimerdekakan, dibebaskan dari kuk penghambaan. Ilmu dari mana tuh? Oh iya ya Bang Zuma ya, kan Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus hukum Taurat itu batal. Ya kan? Ilmu dari mana Aduh, itu? Bang. Waduh, Ayo. waduh. Ayo, kalian ini bukan lagi hamba Tuhan, kalian ini adalah hamba sibilisisis. Ini yang tidak tersentuh oleh mayoritas gereja. Takut gereja itu. RK kemarin 2 kali pertemuan di komal saya dan permintaannya ke Superboy. Tidak sedikit pun dia menyentuh tema dan pertanyaan ini. Ayo, Kristen bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Setan juga bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Ayo. Segala sesuatunya halal bagiku. Segala sesuatunya boleh. Ini ajaran dari mana ini? Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Dia Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak. Anak siapa? Anak siapa Kristen ini? Sibilisisis paman. Makanya di Kristen itu sudah jelas-jelas mereka ini mengikuti Kristus yang palsu. Kata Yesus, waspadalah. Itu Ivana mau nunjukin data tuh. Oke, silakan. Tadi ini sudah Yesus Dibesarin. tidak mau menghilangkan satu titik pun dalam hukum janganlah Taurat, kamu, tetapi jangan kau berpikir aku datang untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Genap itu meniadakan atau menyempurnakan? Menyempurnakan. Bukan menghilangkan, tapi menyempurnakan, mengukuhkan, menstabilkan, mengukuhkan kembali, merawat kembali, merajut kembali supaya sempurna, bukan malah dihapuskan. Kecaman demi kecaman Yesus kepada orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah, Kristen gimana? Kalau yang ini kenapa dibatalkan ini? Aja kita. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayo. Ini kenapa? Kenapa coba Paulus mengajarkan kayak begini? Dari mana ilmunya? Bahwasanya dengan matinya Kristus itu telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kalau yang dimaksud Kristus yang mati itu adalah iblis, wajar. Karena memang iblis berupaya dengan propaganda penyesatan bagaimana caranya manusia tidak taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Tapi kalau anaknya Maria, mustahile. Dia mengajak siang malam untuk Bani Israel taat kepada hukum Taurat. Ketika ditanya di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku hidup kekal? Yesus terangkan, jangan ini. Artinya, Kristen ketika mengatakan mereka bebas dari kuk penghambaan, berarti Kristen persis seperti iblis yang bebas dari penghambaan. Iya toh? Iya kan? Betul toh?
Betul kan? Iya dong. Iya toh? Iya kan? Masya Allah. Jadi Yesus itu jelas memang utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Gak boleh diganggu gugat ajarannya. Dia manusia, dia anak manusia, dia seorang nabi, dia seorang rasul. Ajarannya tidak terkontaminasi dengan paganisme. Murni dia mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gak boleh diganggu gugat. Angkatan jahat percaya kalau ada kemudian Kristus yang keluar dari kubur. Wah, itu beda cerita itu. Itu adalah nubuat Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan banyak mujizat dahsyat. Sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, itu yang keluar dari kubur. Yang dipidatokan, yang dikhotbahkan Petrus. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Jadi Kristus yang keluar dari kubur, yang disalib oleh orang Roma, telah dijadikan menjadi Kristus. Untuk siapa? Untuk mereka yang menyalibnya dan keturunannya. Itu dalilnya tuh, baca nomor 40. Itu jelas itu. Makanya Petrus mengajak orang-orang yang masih bisa sadar, apa katanya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Di data nomor 31-32, Petrus mengkhotbahkan bahwa Daud sudah menubuatkan seorang Mesias dibangkitkan tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam kubur. Siapa dia? Kristus anak Maria. Sedangkan terlanjur ada yang mati, terlanjur ada yang disalib. Itulah yang dijadikan Kristus untuk angkatan jahat yang disembah Kristen hari ini. Makanya orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak alitus. Diam. Ini kenapa nggak ada yang menjawab? Nggak ada yang menjawab ini, Levan sama Hanzo. Berarti benar yang disampaikan. Otaknya lagi terkonek. Otaknya lagi kena konek. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Malaikat-malaikat itu juga disebut anak-anak Elohim. Di antara anak-anak Elohim ini, ada yang menjadi anak durhaka, yaitu Sibilisis. Jadi iblis itu juga disebut sebagai anak Elohim yang durhaka. Jadi kalau hari ini Kristen tidak lagi menghambakan diri kepada Elohim, tetapi mereka menjadi anak Elohim, maka apa ini? Anak apa dia ini? Anak durhaka. Sama seperti Sibilisis. Karena Sibilisis juga tadinya adalah anak Elohim. Dia adalah malaikat terang. Lalu kemudian jatuh, maka dia menjadi anak durhaka. Aliteng lahir dalam keadaan suci, tapi begitu mereka besar, mereka menyembah Kristus, maka mereka menjadi anak-anak Sibilisis. Jadi dalil Galatia 4:7, kamu bukan lagi hamba katanya. Saudara-saudara Aliteng, kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak-anak Kristus. Kalau Yesus anak Maria sih tidak punya kandungan, nggak mungkin dia melahirkan. Dia juga nggak punya bini, jadi dia tidak punya anak. Yang punya anak itu yang keluar dari kubur. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah menubuatkan di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Jadi kami ini adalah keturunan manusia, kalian adalah keturunan Sibilisis. Begitu Jongana, Cuki Mai. Uish. Lanjut Jo. Ngawur Juma ini ngawur kadang kalau ngomong. Lanjut. Iya. Silakan teman-teman Kristen membantah lah, jangan Iya. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, melainkan sahabat.
Karena seorang hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Kalau kalian kan hamba memang. Hamba itu Iya statusnya dong. lebih rendah dari anak. Sekarang Karena murid-murid anak Yesus ini memiliki hamba Tuhan. harta warisan orang tuanya. Kalau Murid-murid hamba, Yesus ini, hamba murid-murid itu meminta Yesus. belas kasihan Oke. daripada tuannya. Oke, saya hamba baca Juma. dalilnya. Oke, saya baca dalilnya ya. Dalam Hamba kisah para tetaplah rasul. hamba, jangan Oke. protes kalau kau jadi hamba Oke, Juma. baik. Kita baca dalilnya. gitu dong. Kita baca dalilnya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang suci. Kok Yesus disebut hamba? Oi, Oke, sudah. Yesus disebut Sudah belum? hamba Dari mana itu? di dalam kisah para rasul 4 nomor Bacanya 30. dari mana? Nah, Kisah itu kan 4 bisa. nomor 30. Kisah Ini. 4 nomor 24. Nomor Apa 30. pertanyaanmu? Ada kayak gitu. Nah, Gak kenapa ada. kenapa Yesus disebut hamba Gak sementara ada. kalian tidak disebut hamba? Ayo. Oke, kata hamba Nggak ada, itu diambil Mas. di dalam Filipi 2 ayat 6. Ya. Ya. Walaupun Ya, dalam rupa silakan. Elohim dia tidak menganggap kesetaraan, melainkan dia mengambil rupa hamba. Itu maksudnya Ya. dia merendahkan dirinya. Iya, sudah. Dialah yang Yesus hamba pencipta. Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Kalian mengaku anak-anak Loh, Kristus. dia itu Tuhan kok. Gimana Ya sih itu kamu? yang kamu anggap Tuhan itu yang dilantik. Yesus Enggak. yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Lah itu Tuhan yang kau anggap itu. Ayo. Sejak kekal dia udah Di Tuhan. mana? Juma. Di mana Yesus dikatakan ini telah lahir bagimu Tuhan? Di mana itu? Di mana? Lukas. Lukas berapa? Lukas 2. Nomor berapa? Ya carilah. Nomor 11. Mau disuapin aja kamu, Sekarang Juma, Kristus artinya Juma. apa? Kristus artinya apa? Kristus artinya Hamasia. Kristus Mesias. artinya apa? Definisi Mesias. daripada Mesias apa? Mesias Juru apa selamat artinya? yang diurapi. Juru selamat yang dimaksud Ya. di situ manusia Ada. atau malaikat? Mulai ngaco nih. Kristus adalah orang yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi bukan Tuhan yang diurapi, tapi manusia. Jadi yang lahir adalah manusia. Sedangkan yang keluar dari kubur, Kristus Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Beda. Saya kasih lagi. Kisah para Rasul 3 nomor 26. Dan Satu-satu bagimulah dong. pertama-tama. Enggak, supaya kau belajar. Dan bagimulah pertama-tama Kalau yang ngajarin kami dengar, lucu lah, dengar. Dan bagimulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepadamu. Hambanya di sini siapa? Gimana? Meong. Meong. Ya, ayat berapa? Yang ketawa. Ya iya dong. Iya dong. Harus tertawa dong. Ya, Jadi yang dibangkitkan itu siapa? yang dibangkitkan. Heeh. Kristus. Nggak Yang ada dibangkitkan siapa? Itu kan sudut pandang penulis toh. Masolang generasi. Jadi Paulus mengatakan kepada pengikutnya, kalian bukan lagi hamba. Kalian bukan lagi hamba. Kalian itu adalah anak-anak Kristus. Sekarang ketika Paulus mengatakan itu, dia mengatakan bahwasanya anak-anak Kristus ini itu telah memiliki sifat-sifat Kristus. Yesus apakah memiliki sifat di mana dia diajarkan untuk membangkang perintah Taurat? Kagak paman, tidak. Kagak. Lalu sifat yang mana yang diikuti Kristen ini? Kristus yang mana yang tidak mau kemudian orang menjalankan Taurat? Kristus yang mana? Kristus yang datang Ya. pada Saulus. Sibilisis. Udah belum? Udah, silakan. Udah. Ah. Memang ada Kristus yang membangkang Taurat. Ada dong. Buktinya kalian pengikutnya, anak-anaknya. Emang kamu nyalain Taurat?
Cuma, boleh nggak Taurat beristri 4? Ada nggak? Hukum Taurat Taurat itu mengajar istri tidak 4 ada ada nggak? batasan istri. Di Taurat itu tak ada batasan istri. Mana? Tunjuk, jangan modal oncom aja. Anda percaya bilangan? Mana? Anda percaya bilangan? Anda percaya Buka, bilangan buka. itu adalah Mana? Taurat? Iya, buka. Bilangan berapa? Sekarang kamu tunjukkan kepada saya. Bukan. Loh, kok aku? Kan Kamu saya minta tunjukkan di mana? Kamu Di tunjukkan Taurat, di mana di dibatasi Taurat istri, di mana? atau di perjanjian lama cukup satu istri itu di mana? Oke. Ya, silakan. Ya. Oke ya, ini ayatnya. Oke, ya, Mereka silakan. bukan lagi 2, melainkan 1 ya. Di Taurat, bukan di Kan karangan ada. Kristus. Mana? Karangan Kristus. Iya, silakan. Di mana dalilnya di dalam Itu kan kitab Taurat? pertanyaan saya toh. Di mana dalilnya? Balik. Anda kan mengatakan, Anda kan menanyakan bahwa ada batasan. Sekarang di Taurat ada nggak batasan satu istri? Iya, tunjukkan, silakan. Nggak ada batasan satu istri. Kalau ada, mana dalilnya? Iya, mana? Iya, saya Taurat justru yang mengizinkan. bertanya. Mana Itu pertanyaan dalilnya saya cukup kok. satu? Iya, Itu kalau pertanyaan tidak saya ada kok. dalilnya cukup satu istri, berarti bebas toh, nggak ada batasan toh? Oh, nggak ada batasan. Lah mana batasannya? Mana batasannya? Ada. Itu kan pertanyaan saya, tunjukkan. Iya, mana batasannya? Islam datang membatasi cukup 4. Karena dulu tidak ada batasan. Ayo, mana batasannya? Ya, ajaran kami kan udah disempurnakan. Makanya Iya. kita tidak melakukan poligami ya. Masolang Yesus generasi. mengajarkan, Masolang ya. generasi. Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen, nggak ada. Kristen itu Loh. ajaran yang berdiri sendiri. Kristen tidak mengajarkan kawin cerai. Kristen itu Oke. tidak pernah mengajarkan kemudian ajaran kepada Kristen. Artinya Yesus apa? ya. Yesus Artinya ya. apa? Yesus tidak mengajar kawin cerai tidak. karena Siapa bilang? cukuplah Kalau ada satu dalilnya? istri. Kalau ada dalilnya? Dalil mana? Lukas 18 29 sampai nomor 30. Tapi ini untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kristen kan nggak ada aturan. Mau nikah sampai sejuta pun boleh. Lukas 18 kata Yesus kepada mereka lo, bukan kepada Kristen lo ya. Bukan kepada Kristen lo ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Elohim meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Wah, mantap kali. Nah, itu meninggalkan itu maksudnya cerai atau bukan? Loh, Ini kalau nalar meninggalkan, bahasamu kacau kalau lu. meninggalkan istri itu bukan menceraikan. Bukanlah, saya meninggalkan gitu. istri saya untuk bekerja. Apakah saya dengar dulu dong? Dengar. Berarti Yesus mengatakan Aduh, tanpa belajar menceraikan lagi lah. istri pun Cuma, bisa poligami berarti. Belajar bahasa Indonesia dulu. Berarti sebelum dia bisa berdebat. poligami tanpa menceraikan istri. Masa Kalau gitu, meninggalkan itu diartikan barang cerai? siapa yang meninggalkan Longor. barang siapa yang meninggalkan istrinya pergi kerja, dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Oh gitu. Jadi hanya Itu karena konteksnya, meninggalkan istri, jadi karena hanya meninggalkan istri pergi bekerja bisa mendapatkan Gak ada banyak istri 100 kali lipat. mama, Kalau ada, coba. Oh, buka mama, kameramu, mana. Oh, Mana mama, 100 istri mana? Lukas, bukan 100 istri, Gak ada. berkali Nah, lipat terima kasih. ganda. Berkali Ya, lipat tidak ada ganda. istri kan? Tidak ada kan? Berkali Tidak ada kan? lipat. Tidak ada kata istri kan? Tidak ada Berkali toh. lipat. Tidak ada Berkali toh. lipat. Udah, Nah, kamu turun, turunkan. Turunkan, Nah, Fandi. turunkan. 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 Penyembah Kristus palsu turun. Saya nggak suka dengan orang yang tak berilmu, sombong, tak ada ilmu. Dalilnya sudah sangat jelas. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Dia katakan itu meninggalkan, misalnya meninggalkan pergi kerja. Berarti hanya pergi kerja dia mendapatkan berkali lipat ganda bini. Dasar Pulang kerja dapat pantasan. bini berkali lipat. Iya, pantasan aja ini teman-teman saya yang mualaf ngomong kayak gini. Jangan kamu percaya seorang yang punya kedudukan saja nih, kalau mereka diutus untuk pendidikan atau ada pertemuan, mereka sudah dipesanin wanita-wanita tuh.
Jadi nggak enak. Kupikir tadi cerai. Ternyata kalau dia ditinggal pergi kerja, sudah dapat berkali lipat ganda. Mama Masolang generasi. Kenapa bisa demikian? Karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu adalah hamba sibilisisis. Masolang generasi. Siap, Guru dah. Bentar, siapa dulu ada yang naik? Iya, silakan. Ini. Jonet. Langsung disebut namanya. Kabur. Iya. Ini ada Kabur. Levan ini mau belajar Dek, Ya. silakan ada Levan, gak usah malu-malu, silakan Dek. Jangan kau biarkan suamimu pergi kerja ya, Dek. Dia akan menggantikanmu, menambahkanmu kali lipat ganda. Jadi, oke, terima kasih ya sudah dinaikkan ke atas. Kita salam kenal dan ya aku mengerti bahwa ada grup yang tidak percaya dengan ajaran Alkitab. Tidak masalah karena semua orang bebas ya untuk percaya apa aja. Namun memang yang saya dengar itu pengertian dan tafsiran itu memang tidak sama. Jadi saya juga mau nyinggung masalah Alkitab ya dengan versi-versinya, ada versi TB misalnya kan, ada versi BIMK, TSI, dan juga dalam bahasa-bahasa lain. Nah, saya sebagai orang Kristen ya, saya menyadari satu hal bahwa memang saya harus pelajari Alkitab itu dalam versi-versi yang berbeda, bahkan dengan bahasa yang berbeda pun, karena memang untuk menyelidiki atau mengkaji satu teks itu butuh beberapa perbandingan itu. Nah, jadi contoh yang tadi si Fandi kan buka ayat Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Saya cek di versi TSI itu ternyata tidak ada kata membatalkan. Bunyinya, Kristus sudah memenuhi seluruh perintah dan peraturan hukum Taurat dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi dari sana saya pelajari dan sebenarnya saya terima kasih ya kepada kalian karena kalian itu melontarkan banyak pertanyaan dan saya yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan itu adalah PR bagi kita sebagai orang Kristen untuk benar-benar mempelajari iman kita. Jadi dari situ sana Sedikit saya mau diluruskan mengucapkan mungkin, bukan banyak melontarkan pertanyaan, tapi banyak mencerdaskan teman-teman Kristen. ya nggak apa-apa. Ya, saya yakin juga teman-teman Kristen bisa makin cerdas dengannya banyaknya PR ya, karena memang kita sebagai orang yang mau mengikuti satu Tuhan atau ajaran, itu memang kita wajib untuk giat ya, untuk menyelidiki jawaban-jawaban. Jadi di hal ini, walaupun kita bertentangan, namun saya bisa melihat sisi positifnya. Dan saya apresiasi kepada teman-teman semua ya. Cuma satu hal yang pribadi dari saya tuh lebih sering menghindari perdebatan. Walaupun sesama Kristen atau Katolik sama Kristen itu saya nggak suka juga berdebat. Karena menurut saya kalau berdebat dengan hanya untuk berdebat itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu sia-sia bagi kedua pihak. Jadi saya terima kasih di Fandi Ahmad ini roomnya tetap tertib dan bisa saling mendengarkannya. Kiranya itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya tanggapin. Jadi begini, Saudari Leva. Kalau orang Kristen itu ajarannya benar, maka Kristen akan mengembalikan kitabnya ke dalam bahasa asli. Konsekuensinya apa? Satu, kalau perjanjian lama dikembalikan ke original teksnya, maka dia berubah menjadi kitab Tanak. Kalau dia sudah berubah menjadi kitab Tanak, maka ketahuan Kristen ini adalah penyolong kitabnya Yahudi.
Karena kitab Tanakh itu hanya milik Yahudi, tidak diberikan kepada bangsa lain. Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Kristen tanpa kitab Tanakh, tanpa terjemahan dari kitab Tanakh, Kristen hanya seperti orang yang hanyut di tengah samudra tanpa ada tujuan. Yang kedua, kalau kitabnya orang Kristen, Perjanjian Barunya dikembalikan ke dalam bahasa Yunani, konsekuensinya adalah Kristen harus sadar sepenuh hati kalau ternyata agama Kristen itu dibangun dari pondasi agama kepercayaan paganisme. Kenapa Kristen itu pintar, cerdas dari aspek duniawi, tapi mereka membodohi diri dalam hal agama? Karena ketika kitab mereka ini dikembalikan ke original teksnya, maka akan nampak Perjanjian Lama ternyata kitab yang dicolong dari agama Yahudi, dan Perjanjian Baru ternyata adalah konsep yang dibangun oleh pendahulu mereka, yaitu penyembah-penyembah dewa Hercules, penyembah Zeus, penyembah Atis, penyembah Orisis dan seterusnya. Makanya mereka memperbodoh diri dengan cukup terjemahan saja, jangan mempertahankan kemudian original teks. Nah, sedikit menyinggung penjelasan saudari tadi yang mengatakan, oh saya nggak mempelajari satu literasi aja, saya terjemahannya harus berbagai macam. Kawan, dengarkan saya baik-baik. Mau berlari sekencang apapun, menghindar sehebat apapun, kalau kita kembalikan ke original teksnya, Efesus 2 nomor 15 itu tetap aja menggunakan bahasa Yunani kan. Dan bahasa Yunani yang muncul di sana membatalkan apa katanya? Katargeo. Apa makna katargeo dalam bahasa kita, bahasa Indonesia? Membatalkan, membinasakan, mematahkan, meninggalkan, membuatnya tandus, pasif dengan hal itu, membebaskan dari hal itu, lepas dari hal itu. Jadi mau melilit lidah seperti apapun, tetap aja Kristen ini bukan ajaran Tuhan. Kristen ini ajaran Kristus yang dilantik oleh Tuhan saking marahnya Tuhan. Karena Tuhan murka. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. 6 perkara, 7 kekejian. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah? Enggak. Yesus berdosa? Enggak. Kenapa ditumpahkan darahnya? Itu adalah hal yang membuat Tuhan murka. Itu yang membuat hal Tuhan marah. Ketika Tuhan murka, ketika Tuhan marah, maka apa kutukan mereka? Wa qaulihim, karena ucapan mereka. Apa kata Allah? Aku jadikan yang diserupakan itu menjadi Tuhan bagi mereka. Itu yang terjadi. Itu Petrus mengkhotbahkan nubuat Daud. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikannya? Elohim. Sehingga kalian menyembah Kristus yang baru dilantik itu sebagai simbol angkatan jahat. Jadi mau kemana? Anda mengembalikan kepada original teks. Anda ingin membandingkan terjemahan demi terjemahan. Jangan. Itu percuma. Sia-sia. Adalah lebih baik kembalikan ke original teksnya. Tapi apakah secara agama, secara de facto, orang Kristen mampu kemudian mengembalikan hal tersebut? Jika dikembalikan, maka Kristen harus apa? Harus apa? Harus terima. Lapang dada. Oh, ternyata ini kitabnya agama Yahudi, bukan kitab kita loh rupanya. Dan kalau dia mengembalikan original teksnya ke dalam bahasa Septuaginta, dalam bahasa Yunani, bahasa Greek, Perjanjian Baru itu, maka apa yang terjadi? Oh, ternyata Tuhan kita bukan Elohim loh, kawan-kawan. Ternyata Tuhan kita bukan Yehova. Ternyata Tuhan kita bukan Yahasem. Ternyata Tuhan kita itu adalah Theos. Tidak ada korelasi antara penyebutan Tuhannya Yahudi, Yod-He-Vav-He, terbang ke dunia pagan menjadi Theos. Theos ya Theos, Hasem ya Hasem. Dua pribadi, dua hakikat yang independen berdiri sendiri. Tidak bisa digabungkan. Tidak bisa. Karena Theos itu adalah sembahan para penyembah dewa, sedangkan Hasem adalah penyembah pencipta langit dan bumi. Beda. Kenapa bisa langgeng Kristen ini? Karena itu tadi, hanya karena faktor bisnis.
Karena faktor duit, pulus. Dan faktor penggenapan dari apa yang ditorehkan dalam kitabnya Yahudi. Kejadian 3 nomor 15 akan menjadi terus permusuhan antara kebenaran dan kejahatan. Yang menghilangkan hukum Tuhan, yang menghapuskan hukum Tuhan, pasti si jahat. Itu ditemukan di mana? Hanya di Kristen. Hanya di Kristen. Kristen ini adalah agama yang menghapus hukum-hukum Tuhan. Tetapi membungkus mereka seakan-akan mereka orang benar. Mereka adalah bukan lagi hamba Tuhan katanya. Mereka adalah anak-anak Tuhan katanya. Anak Tuhan yang mana nih? Anak Tuhan itu adalah mereka yang tunduk berserah diri kepada didikan Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Sedangkan Kristen dengan matinya Kristus, Dia telah membinasakan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu fakta, itu real. Maka tengoklah, pandanglah ke depan. Lihat orang-orang Yahudi dan lihat orang-orang Kristen. Samakah mereka? Apakah kemudian akidah mereka sama? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Tidak, saudara-saudara. Orang Yahudi jangankan kemudian menerima Kristus yang bukan manusia. Kristus anak Maria yang manusia, yang adalah Bani Yehuda, yang adalah Bani Yakub, orang Israel sendiri pun mereka tolak. Apalagi Kristus karangan Paulus yang bukan manusia tetapi sibilisisis. Makanya nampak perbedaan mencolok antara Kristen dan Yahudi. Yahudi tetap keyahudiannya, mempertahankan tauhid, mempertahankan satu Tuhan. Sedangkan Kristen entah apa-apalah mereka buat. Ada yang oneness, ada Tritunggal, ada Trinitas, sedikit lagi ada Trikwek-kwek, ada Trimacan, dan seterusnya. Aneh kan? Ini ajaran siapa nih? Ajaran siapa? Jadi kalau hanya beralasan, oh kita memang harus membedah terjemahan karena banyak kemudian versi-versi yang berbeda. No. Orang berakal tidak seperti itu. Ketika Anda berada pada kebingungan, kembali ke rumah. Kembali ke original teks. Jangan bingung sendiri. Kembali ke original teks. Apa nih katakan original teks? Katargeo. Katargeo apa artinya? Membinasakan, menghapuskan, mematahkan, meninggalkan, membatalkan. Pasif dengan keadaan itu. Bebas dari keadaan itu. Lepas dari keadaan itu. Makanya kan dalilnya jelas tuh. Jadi kalau Anda, saudari saya, membela Efesus, oh enggak kayak begitu. Tapi faktanya Galatia 1 nomor 5. Mau lari kemana? Lari ke terjemahan lagi. Persilain lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Tuh apa maksudnya? Jangan lagi menghambakan diri. Karena Paulus sendiri mengatakan, kamu ini bukan lagi hamba Tuhan. Melainkan kamu itu adalah anak Tuhan. Maka kamu adalah pewaris daripada Tuhan. Jangan kau menghambakan diri lagi. Makanya Kristen ada nggak kita lihat mereka menghambakan diri? Nggak ada. Mana Kristen menghambakan diri? Ke gereja ngapain? Nyanyi-nyanyi. Ngapain dia nyanyi-nyanyi? Dia menghibur diri. Menghibur diri. Nyembah Tuhan. Oh enggak. Tuhan yang mana mereka sembah? Nggak ada Tuhan di sana. Mereka ini memuji-muji. Siapa yang mereka puji? Bapa yang di surga. Oh tidak begitu cara memuji Bapa yang di surga. Sudah diajarkan caranya. Yesus mengajarkan, Musa mengajarkan, Daud mengajarkan, Daniel mengajarkan. Semua nabi-nabi Bani Israel telah mengajarkan cara kemudian memuji dan menyembah Elohim, Tuhannya Yahudi. Yang mereka lakukan ini apa? Masuk ke tempat mereka tidak mandi junub. Masuk ke tempat mereka tidak membasuh kaki, tidak membasuh tangan, tidak membasuh wajah, bukan kudus, tidak bersunat. Apanya itu? Sampai di sana nyembah 3 pribadi, entah apa-apa yang mereka lakukan. Apakah itu yang diajarkan kemudian untuk memuji Tuhan? Tidak. Mereka tidak sedang memuji Tuhan. Mereka sedang mempraktekkan anti terhadap Tuhan. Kenapa? Yang disebut memuji Tuhan harus selaras dengan ajaran Nabi. Siapa sih yang Nabi antara Yesus dengan Paulus? Yesus dong. Apa sih ajaran Yesus? Oh, ternyata ajaran Yesus hanya untuk Bani Israel. Lah ente siapa? Kristen ini siapa? Bani belur.
Siapa Kristen ini? Bani mana? Siapa yang ngajarkan mereka kemudian pola agama seperti itu? Gak ada yang ngajarin. Mereka karang sendiri. Contoh, ibadah minggu. Ada dalil? Natalan. Ada dalil? Menyembah Yesus ada dalil? Nggak ada paman, nggak ada, Natalan ada dalil? nggak ada, Mati pakai jas ada dalil? nggak ada. Enggak ada. Mereka membuat aturan-aturan mereka sendiri. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Kristen menjadi Kristen? Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Kristen ibadah minggu? Atas keinginan siapa Kristen makan babi? Atas keinginan siapa Kristen tidak bersunat? Atas keinginan siapa Kristen? Atas keinginan siapa? Tak ada satupun poin yang mengarah kepada Elohim. Semua atas kehendak Paulus. Lus. Itulah Kristen. Demikian. Jadi kalau mau kembali. Jangan salah saya. Jangan setengah-setengah. Kembali ke original teks. Ambil kitabnya Yahudi. Udah selesai. Singkirkan terjemahan. Ambil. Sumbernya ambil. Kitab Tanak. Dalam bahasa Ibrani. Ambil. Baru pelajarin. Nah, nanti Anda akan ketemu bahwa kitab Taurat ini tidak diberikan kepada bangsa lain. Ini adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, mampus sudah. Saya kira begitu. Silakan. Silakan. Halo, Yuk, silakan. saya mau bertanya ini. Kristen ya? Tadi kan si Juma udah ngoceh. Saya mau bertanya ini sama Juma ini. Oke, dia tadi bilang akal, apalah semua kan. Oke, yang masuk akal berakal begitu kan mengarah ke situ. Nah, saya mau tanya ini. Dalam Quran surah At-Tariq nomor 5 sampai 7 dikatakan di sana manusia itu kata Allah spermanya keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu artinya sperma itu keluar dari tulang punggung bisa kita simpulkan. Sementara sperma saya keluar dari penis. Diproduksi di dua testis, dua telur yang menggantung. Jadi kalau sperma itu keluar dari tulang punggung, ketika kau berhubungan suami istri, tulang belakangmu yang kau masukkan ke alat kelamin istrimu. Pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya manusia yang ketika berhubungan suami istri, tulang belakangnya yang dimasukkan. Kau jawab cuma. Ini kenapa orang ini? Kau jawab cuma. Tunjukkan kepada saya manusia yang ketika berhubungan suami istri tulang belakangnya yang dimasukkan. Karena Allah bilang sperma keluar dari tulang belakang. Kau jawab. Oke, baik. Saya angkat perumpamaan dulu sederhana. Orang Kristen itu makan biar kenyang. Untuk merasakan kenyang itu, makanan itu harus ada di lambung, ada di perut. Tolong tunjukkan di mana Kristen makan langsung ke lambung nasinya, tidak melalui mulut. Ayo, tunjukkan ke saya. Saya jelaskan. Oke, dengar. Dalam ilmu sains, ketika sperma itu diproduksi di Bukan. Perumpamaan yang tadi itu. Saya jelaskan perumpamaan yang tadi dulu. Bilang dari tulang belakang. Tidak pernah ilmu sains berkata sperma keluar melalui tulang belakang, tidak pernah melalui uretra langsung ke penis. Uretra itu saluran sperma langsung ke penis, kawan. Bukan lewat tulang belakang. Bang Elia, ini pertanyaan saya sudah salah. Ilmu sains tidak pernah mengatakan mengklaim seperti yang Quran bilang. Ya sekarang kamu jelaskan bagaimana makanan itu masuk ke lambung. Lewat mana? Itu aja dulu. Silakan. Gimana tadi? Maaf. Coba ulangi. Makanan itu membuat orang kenyang itu kan di lambung. Coba kamu tunjukkan Kristen makan langsung ke lambung itu gimana ceritanya? Apa hubungannya sama pertanyaan saya, kawan? Loh, sama. Al-Quran itu kan sudah menjelaskan tadi. Makanya ngerti dong. Al-Quran, khulika mimma indafiqa. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Oke, Terpancar. Terpancar dari mana? Keluar. Terpancar dari mana? Tunggu dulu. Keluar. Terpancar dari mana dulu? Sperma yang dari spermanya keluar dan terpancar dari tulang. Iya. Nah, menurut saudara,
Di dalam pengetahuan saudara, sperma itu terpancar dari mana? Dari penis dan diproduksi di testis. Testis itu 2 telur yang menggantung. Penis itu Oke. burung. Sebelum sampai ke situ dia dari mana? Sebelum sampai ke situ dari testis diproduksi. Sebelum sampai ke testis itu dari mana? Tidak ada produk sperma diproduksi di testis. Nah, itulah kau dulu. Kau tidak pernah tahu tentang ilmu biologi, kawan. Coba. Silakan Coba. kau konsultasi ke dokter apa? Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau Anda berbicara, Begini cuma. dengarkan Silakan saya. dengar saya dulu. Kau Saya baru konsultasi ke tahu. dokter. Kau Saya tanya. Elia dengar dulu Elia dengar. Saya baru tahu kalau tempat Silakan kau produksi tanya. sperma itu di biji zakar. Allahu Akbar. Biji Masya sakar Allah. itu testis. Bahasa biologi Iya. biji sakar. Nah, itu coba kau testis. pegang. Coba kau pegang biji Bukan di sakarmu. tulang. Coba kau pegang. Kau pegang kamu punya biji sakar. Di situ ada itu kantong sperma ya? Itu Hei. testis. Halo, Iya, biji sakarmu itu namanya kantong sperma. testis. Jangan sampai Nah, biji sempit sakarmu sebagai itu biji kantong sakar, sperma. bukan Ini nggak Eh. paham pertanyaannya. biji sakar, Eh. bukan di tulang. Eh. Anu bilang di Iya. tulang. Itu bagaimana itu, halo? Allahu Nah, ini, Di mana kalau di sana? Di mana kalau di sana? Kau jawab. Tunggu. Tunjukkan. Kau lihat ini kita ajarin. Nah, habis ini kau tunjukkan di mana. Habis ini kau tunjukkan di mana di dalam biji sakarmu ada kantong sperma ya. Habis ini gantian. Siapa yang bilang Ini- Tunggu dulu, Bang. sperma Ini kita dalam? buka, ini kita buka Saya nggak bilang ya. Websitenya Pelan-pelan, Bang Eli, Al-Iqna. pelan-pelan. Ini Dengar cuma, dengar ya, penjelasan. brother. Ini Eli, penjelasan. Bang Eli, dengar dulu, Kau dengar diam dulu. dulu, Dengar, penyembah saya- Kristus. Penyembah Kristus, diam dulu. Penyembah Kristus, Dengerin diam dulu, dengerin. dong. Nanti kau Wajar tampilkan kali data ini, ya. Bang. Nanti kau Dengar. tampilkan data. Penyembah Kristus, diam Dengar dulu, dulu. dia dengar. Saya memang penyembah Kristus. Kalau kau dengar. Biar kau jadi. Iya. Kamu dulu yang diam Elia, tunggu dijelasin Diam dulu Elia. Kita pakai data. Dijelasin Kita dulu. pakai data, oke. Kita pakai data. Kau diam ya. Dengar. Ini yang Dalam kau bahas ilmu surah At-Thariq ayat 5 sampai 7 ya. Waduh. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, ini ayat ini kan yang kau permasalahkan ya. Nah, mari kita lihat keterangannya ya. Buat teman-teman Kristen, belajarlah lebih kritis, lebih jauh lagi. Jangan suka main kritik nggak jelas itu tanpa ada keilmuan. Mentang-mentang dosanya udah ditebus. Oke. Kita di sini dikatakan nih penjelasannya ya. Penjelasan ini berdasarkan ini para ilmuwan, oke. Kata sulbun berarti punggung dan kata taroib adalah jamak dari kata taribah yang berarti tulang putih. Para penafsir telah membuat perbedaan dalam penjelasan ayat ini dan nampaknya maksud dari kalimat baina sulbi wat taroib adalah air sperma yang keluar dari tubuh dari titik tertutup yang terletak antara tulang belakang dan tulang dada. Al-alamah at-tabat Habai tafsir al-mizan. Oke, kita penjelasan berikutnya. Sebentar. Ini penjelasan ilmiahnya ya, penjelasan ilmiahnya. Sperma diambil dari testis pria dan ovum wanita pada janin.